Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan Aya Nufus. Pemirsa, Komisioner KPK Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Firly Bahuri mengaku kaget atas pemberitaan yang menyebut gugatan pra-peradilannya ditolak. Menurutnya ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Dalam amar putusan itu, gugatan pra-peradilan Firly tidak dapat diterima namun bukan ditolak. Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus korupsi. Selain diduga menerima suap, Abdul Ghani Kasuba disebut KPK juga memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus dugaan korupsi. Abdul Ghani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Pimpinan KPK menerangkan nilai proyek infrastruktur tersebut mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Abdul Ghani diduga memerintahkan para bawahannya memanipulasi progres proyek agar seolah selesai di atas 50% untuk pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara beserta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai baku anggaran. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan KPK di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan dan di Ternate, Maluku Utara. Pihak yang OTT KPK di Maluku Utara yang semula berjumlah 15 orang kini bertambah menjadi 18 orang. KPK turut menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Malut, 2 ajudan Abdul Ghani berinisial RI dan ST dan KW dari pihak swasta. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Rama Romadona, Wildan, iNews melaporkan. Jabatan Ketua BEM Universitas Indonesia viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melkisedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melkisedek Huang. Melkisedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BUI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya.
Sementara itu Melkisedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya. Ya pemirsa, Melkisedek Huang ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Karena kritikannya tersebut, Melki mengaku seringkali mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Bahkan ibunda Melki juga tak luput dari upaya intimidasi. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja. Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI, gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa saya tahu karena ada seorang guru yang menelpon ke sekolah gitu Mas. Ada yang mengatakan bahwa Melki ini ada yang ke sekolah nih nyebutin nanya-nanya kamu gitu. Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan. Saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak. Saya telepon ibu di rumah, ibu bilang, benar ada 2 orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi berseragam, tidak berseragam, berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Menanyakan soal... Mahkamah Konstitusi mengumumkan 3 nama anggota Majelis Kehormatan MK secara permanen. Permanennya keanggotaan MK telah disepakati secara aklamasi oleh 9 hakim konstitusi dalam forum rapat permusyawaratan hakim. Ketiga nama anggota MK permanen ini adalah Profesor Dr. Juliandri, Dr. Idewa Gede Palguna, dan Dr. Haji Ridwan Mansur. Mereka akan menjabat sebagai anggota MK selama setahun ke depan. Dari 3 nama tersebut, Palguna sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua MK saat masih bersifat ad hoc ketika mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Ketiga hakim ini dinilai memenuhi 3 unsur yaitu integritas, jujur, dan juga adil. Nantinya ketiga anggota MK yang telah dipilih akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024. Keanggotaan MK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim, jadi secara aklamasi bahwa anggotanya adalah 1 Profesor Dr. Juliandri, beliau adalah mantan Rektor Universitas Andalas Padang. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Dr. Idewa Gede Palguna, ya, beliau mewakili tokoh masyarakat. Dan 1 diambil dari hakim aktif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim aktif yang kemudian disepakati adalah hakim yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Dr. Ridwan Mansur. Jadi itu 3 keanggotaan MK yang insya Allah pada tanggal 8 Januari 2024 akan dilantik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik.
Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait temuan tersebut, PPATK siap bekerjasama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran, akan melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri karena diduga telah menistakan agama. Zulhas juga mendapat kecaman keras dari aliansi santri karena dianggap telah mempolitisasi ibadah sholat. Jika sholat maghrib, baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendadak jadi perbincangan setelah video pidatonya saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang viral di media sosial. Zulhas juga diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin sesuai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang mengubah menunjuk yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari. Menanggapi video viral ini, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran menyebut akan melaporkan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Selain akan dilaporkan polisi, aliansi santri juga mengecam keras pernyataan Zulkifli Hasan. Sebab dalam keterangan tertulisnya, aliansi santri menyebut Zulhas telah mempolitisasi ibadah sholat yang merupakan ibadah sakral umat Islam. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dan gala dinner bersama ratusan masyarakat Tionghoa dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Kehadiran Prabowo langsung disambut Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia serta ratusan simpatisan Aliansi Tionghoa. Kehadiran Prabowo juga didampingi oleh Grace Natali dan Agus Harimurti Yudhoyono yang turut menyambut kedatangan Prabowo Subianto di lokasi acara. Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia telah mantap mengambil sikap untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya bahwa saya hari ini menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Saudara-saudara, inilah bagian dari demokrasi kita.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanyenya, Capres nomor urut 1 tersebut menjanjikan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Terkait janji kampanye ini, sejumlah warga menyampaikan pertanyaannya kepada Anies Baswedan. Kepada masyarakat, Anies menegaskan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun akan mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan dan maju. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri acara Selepet Imin di Depok, Jawa Barat. Dalam acara ini, pria yang akrab disapa Caimin berdiskusi dengan anak muda. Caimin juga menjawab mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurut Caimin, menjadi kekuatan baru di luar Pulau Jawa. Oke, lanjut. Alhamdulillah, itu menjadi semangat saya, semangat Mas Anies, dan tentu Pak JK ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan terutama seluruh kekuatan yang dimiliki Pak JK baik di Jawa maupun. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini bertemu dengan nelayan dan warga Marunda, Jakarta. Calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD Rabu siang mendatangi kawasan pesisir utara Jakarta dengan naik perahu. Kedatangannya disambut oleh warga dan nelayan yang berada di lokasi. Selama berada di pesisir utara Jakarta, Mahfud MD berdiskusi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan atau Raden. Selama berdiskusi, calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini juga bersantap siang bersama nelayan dengan menikmati hidangan khas laut. Dalam diskusinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi. Cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam. Sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun. Apa tuh budaya maritim? Budaya maritim itu budaya demokratis tetapi gotong royong. Di momen ini Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan dari kelompok nelayan yang berisi harapan para nelayan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di hadapan ribuan pendukung, kader, dan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Magelang meminta untuk mengamankan dan menjaga suara di Jawa Tengah. Ganjar menyebut Jawa Tengah sebagai rumah kita. Tarian rakyat, barisan simpatisan, ogo-ogo, dan 3 replika banteng ukuran besar menyambut kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di lokasi kampanye di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore. Ribuan orang antusias memenuhi lapangan desa menyimak orasi Ganjar Pranowo yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wiluja. Di hadapan ribuan simpatisan, kader, para caleg hingga tim pemenangan, Ganjar meminta agar pendukungnya tak segan terjun dan berkampanye langsung ke masyarakat guna menyampaikan visi misi Ganjar Mahfud dengan baik. Acara yang dihadiri pengurus DPC PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura itu, Ganjar juga meminta para kader untuk menjaga suara Jateng. Bahkan Ganjar menyebut Jawa Tengah sebagai rumah kita yang merupakan lumbung suara 2 kali Pilpres. Ganjar meminta tim sukses dan relawan tidak pantang menyerah atau mundur dalam membela kebenaran. Jaga rumah kita agar orang lain jangan sampai masuk mencuri punya kita. Paham maksudnya? Jawa Tengah kandangnya, maka kita jaga sekuat-kuatnya. Bantengnya mana? Tenang Pak, ini bantengnya Pak. Nanti P3-nya juga, Handuranya juga, Perindo-nya juga. Jangan khawatir. Tim pemenangan cabang TPC Ganjar Mahfud Kabupaten Magelang menargetkan Ganjar Pranowo Mahfud MD menang 60%.
Sementara Ketua DPD Ganjar Mahfud Jateng Agustina Widujang meminta agar seluruh pendukung dan simpatisan menjaga suara di TPS agar tetap aman, sehingga bisa mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Siti Atikoh kembali bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Qomarik Hidayah di Trenggalek, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Siti Atikoh mendengar aspirasi dari pondok pesantren. Kedatangan Siti Atikoh ke Pondok Pesantren Qomarik Hidayah di Trenggalek, Jawa Timur didampingi oleh para kader partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Kunjungannya disambut baik oleh pihak pesantren. Dalam kunjungannya, istri Ganjar Pranowo janjikan akan menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh pesantren. Siti Atikoh juga menyampaikan mengagumi sistem pendidikan pondok pesantren yang dinilai baik untuk siswa yang ingin mempelajari agama. Bagaimana nanti, sekarang sudah ada undang-undang terkait dengan pesantren, tapi nanti akan dioptimalkan lagi. Kemudian bagaimana kita juga bisa berpihak kepada para ustadz, Pak Yai, dan guru-guru yang terkait dengan agama, karena selama ini belum mendapatkan perhatian. Kunjungannya ke pesantren ini sebagai rangkaian safari politik istri calon presiden nomor urut 3 di Jawa Timur. Istri Ganjar Pranowo sendiri sudah berada di Jawa Timur sejak Sabtu 16 Desember lalu. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Yen Cahyani, iNews melaporkan. Atasi beragam permasalahan warga, relawan Ganjar Mahfud menggelar aksi sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu, warga juga menggelar deklarasi dukungan dan doa bersama untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sejumlah warga memeriksakan kesehatan diri mereka dalam program pemeriksaan dan pengobatan medis gratis oleh relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para relawan yang tergabung dalam Betawi Keren atau Beken ini menggelar kegiatan di Jalan Keramat 3, RT 5 RW 9 Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Guna meningkatkan daya tahan tubuh, relawan Beken dukung Ganjar Pranowo Mahfud MD itu juga menggelar kegiatan olahraga senam sehat di Jalan Nusa Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Masuki musim pancaroba saat ini, rutin olahraga menjadi salah satu kunci membuat tubuh sehat dan bugar supaya aktivitas harian tidak terganggu. Senam sehat sekaligus cek kesehatan gratis juga diadakan relawan Mak Ganjar di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Relawan menjelaskan kegiatan itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengantisipasi berbagai penyakit kronis. Di Karanganyar, Jawa Tengah, relawan petani tebu bersatu menggelar aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan serta memberikan pelayanan kesehatan gratis di Dusun Ngasinan, Desa Tugu, Kecamatan Jumanto. Selepas bergotong royong dan pemeriksaan kesehatan, juga digelar doa bersama untuk kelancaran pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi Pilpres 2024. Aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan dan pemeriksaan kesehatan gratis juga diadakan relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar di Desa Sindangkisi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain itu juga digelar bazar sembako murah sebagai solusi atas keresahan warga prasejahtera yang kesulitan membeli kebutuhan pangan imbas harga sembako yang kian melambung. Sedangkan di Cimahi, Jawa Barat, relawan Ganjaran Buruh Berjuang turut mengadakan bazar ketahanan pangan dalam kegiatan GBB Goes to Kampung Buruh. Di sela-sela kegiatan, GBB membentuk tim pemenangan dan melakukan ikrar bersama ratusan buruh dan menargetkan 60% suara sebagai lumbung suara bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Pemirsa, Partai Perindo terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Selain merekrut saksi, partai bernomor urut 16 ini juga gencar mensosialisasikan program partai ke masyarakat. Bapilu Partai Perindo Kota Jayapura gelar rapat koordinasi bersama DPW Partai Perindo Provinsi Papua. Salah satu agenda rakor yakni perekrutan saksi untuk mengawal suara Partai Perindo di 940 TPS di Kota Jayapura untuk pemilihan umum legislatif, presiden, dan kepala daerah pada 2024 mendatang. Para saksi disyaratkan berusia minimal 21 tahun serta paham dan mengerti terkait teknologi informasi agar mampu melakukan komunikasi dengan tim pemenangan. Persiapan saksi, ya, karena dalam kontestasi ini kita akan mempersiapkan saksi dengan kita akan membangun sinergitas terhadap seluruh caleg yang ada agar bekerja bersama-sama untuk bagaimana menghasilkan hasil yang optimal. Kota Jayapura pengen tidak hanya berkontribusi sebagai anggota dewan, tapi juga bisa berkontribusi menjadi pimpinan dewan untuk bisa lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan atau upaya-upaya untuk mensejahterakan. Sementara itu di Kediri, para caleg Partai Perindo Dapil Kediri menggelar Jumat Berkah dengan membagikan 500 bungkus nasi dan minuman kepada masyarakat. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana dapat menolong mereka, khususnya yang kami sasarkannya itu adalah bagi pemulung dan abang-abang becak dan juga pengendara motor yang lewat. Siap untuk pembagian nasi bungkus dan beberapa minuman apapun yang diperlukan sama masyarakat. Partai Perindo konsisten mendekatkan diri kepada masyarakat serta mengenalkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meninjau program penghapusan tato gratis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Muhammad Mardiono menilai program yang diinisiasi oleh caleg DPR RI P3 Sintawati di Jalan Barito 2, Kramat Pela, Kebayoran Baru ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini, Muhammad Mardiono juga berbincang dengan para peserta yang sedang menghapus tato. Sementara itu, caleg DPR RI P3 Sintawati berharap para peserta yang sudah menghilangkan tato dapat lebih percaya diri ke depannya. Kehadiran posko relawan kali ini juga diiringi dengan program kajian serta khatam Quran bersama. Ya, tidak membayar. Dan kemudian di tempat ini juga tempat untuk orang-orang yang mu'alaf, ya, untuk belajar tentang agama. Bagaimana Islam itu mengajarkan, ya, termasuk terhadap para pemeluknya, ya, juga termasuk pada pemeluk-pemeluk yang pemula. Kita bukan hanya hapus tato, sebenarnya irisan program kami adanya kelas tahsin, dan kita ada kajian rutin dan juga khataman bersama. Jadi di dalam grup ini peserta-peserta kita kasih PR 1 juz 1 bulan. Alhamdulillah teman-teman setiap pertemuan khataman Quran gitu, Bu. Ya kayak kemarin di atas kita khataman bareng. Timnas Indonesia bertolak ke Turki melakukan pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi.